Halo Kidal, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini saya ingin bahas hal yang sangat penting dalam permainan ganda atau double. Mau itu ganda putra atau ganda campuran. Yang namanya ganda itu yang lebih diutamakan sebenarnya adalah kerjasama dan bukan bersama-sama atau giliran. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, saya Jerry yang pakai tangan kiri, partnerku namanya Rudy, dan lawan kita ada Ian sama Handoko. Di video kali ini saya lebih fokus ke mengomentari permainanku dan permainannya Rudy atau partnerku. Karena ini channelku, jadi aku yang bener. Enggak ya, jadi aku mau fair aja. Aku juga berbuat kesalahan yang menurutku. Terus ya kalau menurutku benar juga belum tentu menurut orang lain benar. Apalagi menurut partnerku. Oke, yang ingin aku bahas sebenarnya adalah kapan kita ambil dan kapan kita lepas. Maksudnya ketika kita atau saya ya dikasih bola terus sama lawan, terus aku tetap masih bisa mengembalikan gitu. Apakah Rudy ini harusnya ikut bantuin atau cegat bola atau cuman ngelihat aja? Itu yang menjadi poin pembahasan kita di video ini. Oke, yang pertama, kita itu nggak seharusnya menonton partner kita atau teman kita mengembalikan bola. Jadi cuman dipandengin aja terus lihat. Malah sebenarnya kita menoleh ke arah teman kita itu ketika bola di belakang kita noleh ke belakang, atau ketika bola di teman kita di samping kita noleh ke samping, itu nggak disarankan sebenarnya. Dan lebih baik kita fokus ke pandangan ke depan atau ke arah lawan. Dan dari partner kita kalau dikasih ke belakang, kita misalnya di depan, ya udah pasrah aja sama partner kita, percaya aja gitu. Nanti pengembalian partner kita kan melewati kita dulu baru sampai ke lapangannya lawan. Di situ kita bisa melihat ke atas. Oh, bolanya di lob sama partner kita. Oh, bolanya ternyata turun di net sama partner kita. Kita harus lebih waspada. Yang penting jaga di apa? Jaga rallynya itu tetap berlanjut gitu. Jangan sampai mati gara-gara kita menoleh. Di video sebelumnya aku udah bahas mengenai hal ini ya. Jadi kalau kita menoleh itu konsentrasi kita udah nggak fokus lagi ke bola dari lawan. Akibatnya kalau bola berikutnya dikasihkan ke kita, kita ya mengembalikannya itu apa adanya. Jadi nggak punya planning apapun, asal kembali atau asal masuk dulu ke lapangan lawan. Dan itu bisa berakhir satu out nyangkut, atau kedua ya kita kena smash. Nah, di video kali ini saya ingin kalian tuh lihat permainannya Rudy. Sewaktu aku mukul bola atau mengembalikan bola, dia itu berada di mana. Kalau untuk aturan mengenai bola diangkat, dia jaga posisi kita harus kiri kanan, kayaknya dia udah ngerti sih. Soalnya tadi di awal-awal video ini jalan kan aku kasih bola pendek ya, jadi bola net, dia langsung lari ke belakang. Akibatnya ada ruang kosong yang di kiri. Sebenarnya kalau kayak gitu, ya yang bagian itu kan memang kalau dikasih ke pendek atau net harusnya posisinya depan belakang kan. Tapi masalahnya siapa yang jaga belakang, siapa yang jaga depan. Nah kalau yang kayak kasus tadi itu
harusnya aku yang mundur ke belakang untuk jaga belakang gitu. Terus Rudi yang tadi udah di tengah, tinggal geser aja dikit karena aku yang ngontrol bola. Dan seandainya kalau Rudi mau bergerak, sebaiknya jangan terlalu buru-buru bergerak ya. Jadi tunggu dulu bolanya dari lawan tuh mau kemana. Kalau cepat-cepat bergerak ya akibatnya begitu. Nah itu mungkin bisa dibilang kerjasama. Mungkin Rudi ingin bekerja sama atau bekerja. Jadi nggak nganggur ya. Cuman kadang-kadang kita juga harus mengamati bola dari lawan atau gerak-geriknya lawan tuh bakal naruh bola di mana. Jadi nggak cuma modal teori aja. Kalau di lob kita posisi harus di mana, tapi lihat situasinya juga. Aku lihat Rudi ini rajin anaknya ngambil bola. Dia itu tadi kan barusan lari-lari dari belakang ke depan gitu. Ya rajin sih. Cuman kadang-kadang aku pikir ya terlalu rajin. Kalau terlalu rajin itu partner kita jadi bingung juga. Ini sebenarnya giliranku untuk ambil karena aku di depan, tapi lah kok partnerku udah lari, nanti kan benturan. Jadinya aku diam aja, padahal seharusnya aku bisa ngambil dan pingin ngambil bola yang di net tadi. Coba kalian amati rally ini ya. Ini menurutku udah cukup bagus sih rotasinya aku dan Rudi. Walaupun di sini sebenarnya aku bisa ngambil, tapi Rudi inisiatif untuk mundur dan ambil. Rudi kalau aku amati sering nyemes sih, cuman ya gitu, kalau maksa nyemes kadang-kadang ya lawan jadi lebih siap, terus juga kadang kita nggak akurat semesnya karena terlalu maksa. Kalau posisinya pas nggak enak, terus kita nyemes atau paling nggak nurunin bola lah, kayak tadi kan Rudi maksa nurunin bola, padahal kalau mau lurus sebenarnya lebih gampang, atau ngelob lurus itu lebih gampang backhand ya, daripada di drop backhand drop tapi disilang terus nyangkut. Nah di sini ada kesalahpahaman antara Rudi dan aku. Harusnya Rudi itu yang ngambil bola ini. Karena aku habis ngelop ya pasti mundur. Terus kan Rudi udah siap duluan kan nganggur. Jadi yang nganggur tuh udah siap sebenarnya. Jadi tinggal kalau dikasih net ya dia yang maju. Yang tadi nganggur itu yang maju. Harusnya begitu. Soalnya kalau pemain udah maju terus ngasih lob kan otomatis mundur dia. Soalnya kan menuruti aturan yang harus jaga kiri kanan. Tapi partnernya kan dari tadi diam. Kayak gini kan Rudi ngelob terus aku langsung geser ke kiri dan diam. Jadi kalau di smash lebih siap. Kalau di drop shot aku juga lebih siap untuk maju. Ini aku udah suspek kalau bolanya itu bakalan out ya dari Ian. Makanya aku noleh ke arahnya Rudi, nggak apa-apa. Tapi aku nggak sengaja lihat Rudi, cuman lihat arah shuttlecock atau ngamati shuttlecocknya, jangan lihat orangnya. Ini bolanya aku nggak ambil soalnya percuma kalau udah nanggung kayak gitu. Meskipun maju pun juga percuma. Nanti dari aku pasti nanggung, terus Rudi juga nggak bisa cover satu lapangan full. Ini salah satu problem lagi,
ketika Rudi itu rajin ambil, aku jadi ragu-ragu untuk ngambil. Nah ini juga kasus lagi, ketika Rudi itu biasanya rajin ngambil, jadi aku udah punya harapan bahwa bola berikutnya pasti Rudi mau ngambil lagi. Tapi karena dia gak nutut atau males ngambil, terus dia langsung bilang minta tolong aku yang ngambil. Ya aku udah gak siap karena aku pikir ya diambil Rudi. Sebagai partner kalian gak bisa kayak gitu. Jadi kalau biasanya kalian ngambil bola terus waktu nggak nutut atau nggak kesampaian terus minta tolong partner, telat, padahal harusnya udah kayak antisipasi gitu. Oh bakalan aku nggak bisa ambil ini, jadi langsung aku teriak cover gitu, atau langsung teriakin namanya. Ya kok kita yang main gini, topong atlet aja juga sering kayak gitu kok. Jadi kalau nggak nutut terus moro teriak-teriak manggil nama partnernya. Rudi ini orangnya juga ini ya apa, vokal. Jadi kadang-kadang dia itu agak provokatif. Jadi kalau habis dapetin poin terus dia teriak atau hei hei gitu, jadi kayak mancing amarahnya lawan. Cuman yang ya ini preferensi ya, kalau partner kita itu lagi nampel atau lagi dapat giliran untuk ambil bola, kayak tadi aku kan dikasih bola terus aku drive di depan. Nah itu Rudi juga teriak smash, ayo kok, ayo gitu. Jadi itu semacam bagiku semacam kayak distraksi dan nggak bisa apa bikin kita kreatif untuk mengolah bola. Jadi kayak disemangati kayak gitu berarti maksa kita untuk nyemes terus, karena disemangati untuk dan diharapkan sama partner untuk nyemes. Padahal kalau mungkin lebih efektif habis smash 2 kali terus drop atau net, itu lebih efektif. Biasanya main mengubah pace ya, mengubah alur waktu dalam sebuah rally itu banyak dapetin poin gitu. Tapi kalau disemangati terus ayo smash, jadi kita sebenarnya punya pikiran untuk mengubah arah atau untuk ngenet, tapi sama partner kita diharapkan untuk nyemes. Jadi aku pikir partner kita udah jaga di belakang, karena aku kan nggak lihat. Jadi aku pikir partner kita udah di belakang siap-siap nyemes keras gitu. Misalnya dari aku lolos sama partner di smash keras, aku pikir begitu. Ternyata ketika bolanya lolos, Rudi nyemesnya kurang keras, makanya sama lawan bisa dipindah atau di counter ke area yang Rudi kosong. Oke, kembali lagi ke pembahasan awal. Sebaiknya kita itu menolong atau menonton. Yang pasti kalau menonton itu aku rasa salah. Jadi kita itu nggak boleh menonton partner, karena menonton itu kan ya konotasinya pasif ya, cuman liatin aja. Itu nggak boleh kita ngeliatin aja. Sama kalau kita menonton lawan itu juga nggak boleh. Yang benar itu kita mengintai lawan, jadi mengamati gerak-geriknya lawan, terus kalau ada kesempatan kita serang, atau kalau kita diserang ya kita selalu siap dan sigap untuk defense. Jadi kalau kita nonton aja pasif, ya seluruh otot kita juga terpengaruh. Itu kan masalah mindset ya.
Jadi apa yang kita pikirkan itu otomatis tubuh kita juga ikut. Kalau kita nggak siap, ya otot kita itu kaku atau nggak siap gitu untuk ngambil. Jadi enak-enak mager. Soalnya pikirannya nggak terpacu untuk siap. Tapi kalau otak kita fokus dan selalu siap, otomatis bahasa tubuh atau otot-otot kita itu selalu alert. Jadi kalau aku nggak tahu ini ya, bukan orang yang belajar tentang biologi, tapi aku rasa perputaran darah di dalam tubuh kita itu menjadi lebih cepat atau lebih terpacu. Ya namanya adrenalin ya. Jadi kalau kita itu fokus, adrenalinnya pasti jalan lebih cepat. Selain juga teknik yang harusnya kita ketahui, yaitu kalau jaga atau stay alert itu berdirinya di jari kaki atau jinjit. Jadi nggak boleh, tumitnya itu nggak boleh nyentuh di lantai. Kalau tumitnya nyentuh di lantai, berarti kan santai, itu kita nggak bisa gerak cepat. Itu masalah teknik sih. Nah ini kan terjadi lagi kesalahpahaman. Udah berapa kali dalam permainan ini aku sama Rudi bingung siapa yang ngambil. Ini sebenarnya seharusnya aku yang ngambil, soalnya itu bola aku yang ngolah. Jadi aku udah ngocak Ian dari kiri, harusnya mau aku tempatin ke kanan, tapi kok direbus sama Rudi. Akhirnya ya kita bingung, terus nggak ada yang nampel. Aku mau nampel juga udah telat. Momentumnya hilang. Terus yang kedua, menolong. Kapan kita harus menolong partner kita? Yang paling jelas ya kalau partner kita teriak, minta tolong, tolong, tolong. Kalau aku sih sebenarnya nggak usah disuruh, udah pasti menolong, asalkan. Tapi lihat-lihat partnerku sih. Kalau partnernya kayak Rudy gitu, ya aku nunggu dia teriak. Tapi kalau dia teriak biasanya udah telat, soalnya dia udah rajin sih untuk ngambil-ngambil. Kalau aku partneran sama yang lainnya, kadang-kadang aku udah tahu kapan aku harus ngambil, atau waktu partnerku kesulitan tuh aku udah tahu. Dan rata-rata kalau kayak gitu partnerku itu mainnya lumayan bagus sih. Jadi kalau mainnya itu rata-rata ke bawah, biasanya aku nggak sinkron sama partnerku. Malah kadang kebanyakan mereka itu sering atau kepingin ngambil bola terus, kalau bisa dia terus yang ngambil. Jadi aku cuma jadi backup. Kapan waktu kita menolong, ya menolong itu bukan berarti kalau partner kita diincer terus kita motong. Nggak selalu seperti itu, karena kita bisa menolong mereka dapetin poin juga. Kayak kita punya trick shot tertentu yang bagus ya, terus sewaktu kita dapat bola, akhirnya kita juga bisa dapetin poin dengan trick shot. Jadi nggak ngikutin apa yang partner kita lakukan. Misalnya partner kita itu seringnya nyemes saja, terus kita nggak perlu ikut smash, tapi kita olah bola biar lawan itu juga capek. Kan itu sama-sama membantu partner ya. Kalau lawan kita capek kan, yang diuntungkan juga kita dan partner. Tempo hari aku juga punya partner yang bilang kalau dia udah capek gitu mainnya, jadi udah gak kuat untuk cover. Terus ya aku cara menolongnya dengan kasih lob serang ke lawan. Nanti lawan capek sendiri karena mau nyemes, lobnya kan udah tinggi, jadi dia atau mereka nggak bisa nyemes dengan enak gitu.
Terus kita jadi mudah untuk mengembalikan dan mengatur bola. Jadi yang aku maksud menolong itu nggak harus pada saat rally berlangsung. Misalnya partner kita itu diincar terus kita potong bolanya atau bola berikutnya kita yang ambil. Nggak selalu harus seperti itu, tapi bisa aja menolong itu pada poin berikutnya atau poin-poin yang lain. Atau kita bisa aja nolong nggak pakai gerakan apapun, tapi pakai mulut. Jadi sewaktu lawan kita diincar kan mungkin udah kehabisan ide ya, bagaimana bisa lepas dari incaran dari lawan. Kita kasih ide atau kita kasih arahan, suruh naruh di mana, misalnya lob atau taruh drop shot, terus sama sewaktu jeda atau sewaktu perpindahan bola kita kasih tahu partner kita, kalau kamu kepingin ditolong apa yang harus kamu lakukan, misalnya ngelob ke daerah yang kosong gitu, nanti aku maju atau nanti aku gimana. Jadi ada kayak kode tertentu supaya kalau teman kita itu minta ditolong, aku jadi tahu gitu, kita jadi tahu oh ini kodenya, jadi aku harus siap di mana. Itu ada janjian kode yang nggak diketahui oleh lawan. Menurut kalian one on one Rudy lawan Ian kira-kira menang siapa? Coba kalian tulis di kolom komentar ya kalau mau jawab. Oke, gitu aja sih komentar dari aku atau tips-tips dari aku. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau mau ngikutin TikTokku, akunnya namanya sama Hobi Kidal. Oke guys, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah. Ini dari Ian bagus, dikasih net, aku nggak nyangka drop shot ya. Terus Ian karena tadi berhasil mau nyoba lagi, tapi aku udah lebih siap. Oke, gamenya udah berakhir. Jadi draw ya, aku menang. Yang tadi pertama aku kalah.